Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan kami NH Korindo Sekuritas seperti biasa. Untuk hari ini hari Senin tanggal 14 Maret 2022. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan pekan lalu dan memproyeksikan perdagangan untuk hari ini. Oke, kemarin ISG hari Jumat ditutup di level 6.922. Turun tipis ya, 1 poin, 1,4 poin atau 0,02% dengan nilai transaksi 14 triliun. Adapun saham-saham yang aktif di perdagangan adalah BBRI, ANTM, TLKM, BBCA, dan BMRI. Oke, untuk foreign transaction mencatatkan net buy senilai 5 triliun dan sell-nya sama kurang lebih 5 triliun. Jadi net sell-nya tipis 74 miliar. Adapun saham-saham yang aktif dijual oleh foreign adalah BBRI, BBCA, MPPA, Unilever, dan ARTO. Oke, kita bahas pasar Amerika dulu ya. Jadi indeks utama Amerika Serikat kembali ditutup melemah pada Jumat karena saham teknologi dengan Nasdaq turun lebih dari 2%. Selain kekhawatiran konflik antara Rusia dan Ukraina yang memberikan sentimen negatif, pelaku pasar juga mulai mencermati pertemuan The Fed pekan ini. Sementara itu, University of Michigan melaporkan indeks keyakinan konsumen Amerika bulan Maret turun ke level 59,7 atau level terendah sejak September 2011. Oke, seperti kita udah bahas tadi ya, ISG ditutup melemah tipis 0,02 ke level 6.922. Akhir pekan ditandai dengan pelemahan pada 5 dari 11 sektor. Pekan ini investor menantikan rilis data neraca perdagangan yang diproyeksikan kembali surplus dan BI 7 days reverse repo rate yang diproyeksikan tetap bertahan di level 3,5%. Dalam perdagangan awal pekan, ISG mencoba menjaga pergerakan pada rentang 6.900 hingga 7.000. Oke, company news yang pertama itu dari Bank Mandiri ya. Jadi rapat umum pemegang saham tahunan Bank Mandiri menetapkan 60% dari laba bersih konsolidasi 2021 atau senilai 16,8 triliun sebagai dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham, sedangkan sisanya 40% dialokasikan sebagai laba ditahan. Yang kedua ada dari Bumi Serpong Damai yang akan menerbitkan obligasi dan sukuk senilai total maksimal 1 triliun dengan pembagian obligasi berkelanjutan 3 tahap 1 tahun 2022 senilai 800 miliar dan sisanya sukuk ijarah berkelanjutan 1 tahap 1 tahun 2022 senilai 200 miliar. Company yang ketiga adalah dari Bank Negara Indonesia, BBNI yang menyatakan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat mencapai 4,9 triliun atau tumbuh 24% di bulan Februari. Oke, dari makroekonomi domestik, yaitu pemerintah akan naikkan tarif royalti batubara. Ketentuan tarif royalti batubara mengacu ke PP nomor 81 tahun 2019. Tarif royalti izin usaha pertambangan dibedakan menjadi 3 tingkat berdasarkan pada kualitas produknya. Dengan tarif 3%, 5%, dan 7% itu untuk kalori rendah, kalori menengah, dan kalori tinggi. Oke, dari eksternal, dari global, indeks keyakinan konsumen Amerika mendekati level terendah. Jadi sentimen keyakinan konsumen Amerika awal Maret turun melampaui ekspektasi pasar karena kenaikan harga bensin akan meningkatkan ekspektasi inflasi 1 tahun ke level tertinggi sejak tahun 1981. Jadi indeks keyakinan konsumen University of Michigan turun menjadi 59,7 pada paruh pertama bulan ini, level terendah sejak September 2011 maupun level 62,8 pada Februari. Oke, untuk hari ini tidak ada data ekonomi ya. Terus corporate news, corporate calendar untuk hari ini itu ada RUPS, rapat umum pemegang saham untuk saham LPLI dan CENT. Terus kita masuk ke technical. Jadi minggu lalu hari Jumat itu ISG ditutup di level 6.922 melemah 0,02. Terus proyeksi untuk hari ini, hari Senin tanggal 14 Maret itu bergerak upward dengan rentang kisaran di 6.900 hingga 7.000. Adapun polanya adalah hammer, MACD positif, dan stochastic uptrend.
Saham-saham pilihan kita untuk hari ini adalah yang pertama adalah Aneka Tambang, ANTM, di mana hari Jumat ditutup melemah hampir 2% ke level 2520. Rekomendasi akumulasi buy untuk hari ini dengan target price di 3170 dan stop loss di 2500. Polanya inverted hammer, MACD positif dan stochastic downtrend. Saham pilihan kita yang kedua adalah multipolar MLPL. Hari Jumat ditutup menguat signifikan 4,5% ke level 234. Rekomendasi hari ini buy dengan target price di 290 dan stop loss di 230. Polanya double bottom, MACD positif dan stochastic uptrend. Berikutnya yang ketiga, kita ada rekomendasi saham Timah, TINS. Minggu lalu hari Jumat tutup melemah 3% ke level 1600. Rekomendasi buy untuk hari ini dengan target price di 1915 dan stop loss di 1570. Oke, polanya spinning, MACD positif dan stochastic oversold. Berikutnya ada Wijaya Karya atau Wika. Minggu lalu hari Jumat menguat signifikan lebih dari 9% ke level 1110. Rekomendasi buy untuk hari ini dengan target price di 1170 dan stop loss di 1100. Adapun polanya adalah bullish engulfing, MACD negatif mengecil dan stochastic golden cross. Oke, yang terakhir kita ada Astra International, ASII, menguat tipis 0,4% hari Jumat ke level 6275. Rekomendasi buy untuk hari ini dengan target price di 6850 dan stop loss di 6200. Polanya white spinning, MACD positif dan stochastic uptrend. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.